wujubus sam' wa ta'ah liwaliyil amri wa in jaru. Wajibnya taat kepada pemimpin walaupun mereka berbuat zalim. Wajib taat kepada pemimpin, wajib taat kepada pemimpin walaupun mereka berbuat zalim. Sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu adalah sahabat yang paling luas ilmunya dengan hadis-hadis fitnah. Sahabat Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhuma adalah sahabat yang paling luas ilmunya tentang hadis-hadis fitnah akhir zaman. Karena Hudzaifah berkata, "Kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yas'alunahu 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarri ma khafata an yudrikani." Hudzaifah berkata, para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Adapun aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keburukan. Aku khawatir menjumpai keburukan tersebut. Karena aku khawatir menjumpai keburukan tersebut, artinya aku harus tahu ilmunya supaya aku bisa menghindarinya. Maka di antara yang ditanyakan Hudzaifah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim yang tidak diragukan kesahihannya. Itu hadis yang memutus akar pohonnya orang-orang Khawarij. Itu hadis yang memutus akar pohonnya orang-orang Khawarij, aktivis-aktivis harakah, dai-dai tukang fitnah, dai-dai jahiliyah yang mengajak kaum muslimin atau masyarakat untuk membenci pemimpinnya. Maka simaklah hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Al-Imam Muslim. Hudzaifah berkata, "Ya Rasulullah, inna kunna fi syarrin." Ya Rasulullah, kita dulu berada di dalam masa keburukan. Inna kunna fi syarrin. Faja'allahu bi khairin wa nahnu fihi. Lalu Allah mendatangkan kebaikan. Sekarang kita berada di masa kebaikan. Hudzaifah bertanya, "Ya Rasulullah, kita dahulu di masa jahiliyah, di masa yang buruk. Kemudian Allah mendatangkan kebaikan. Allah mengutus engkau sebagai nabi dan rasul. Allah menurunkan kitab suci. Allah mengajarkan Islam kepada kita. Wa nahnu fihi. Kita sekarang berada di masa kebaikan. Fahal wara'a hadal khairi syarrun. Fahal wara'a hadal khairi syarrun. Apakah setelah kebaikan ini ada keburukan? Apakah setelah kebaikan ini akan datang keburukan lagi? Qala na'am. Nabi SAW bersabda, iya. Setelah kebaikan ini akan datang keburukan. Kemudian Hudzaifah bertanya lagi, fahal wara'a dzalika syarri khairun? Apakah setelah keburukan tersebut datang kebaikan lagi? Apakah setelah keburukan tersebut datang kebaikan lagi? Qala na'am. Nabi SAW bersabda, iya.
Setelah keburukan akan datang lagi kebaikan. Setelah keburukan akan datang lagi kebaikan. Kemudian Hudzaifah bertanya lagi, Fahal wara'a dzalikal khairi syarrun? Apakah setelah kebaikan tersebut datang lagi keburukan? Apakah setelah kebaikan tersebut datang lagi keburukan? Qala na'am. Nabi SAW bersabda, iya. Setelah kebaikan akan datang lagi keburukan. Qultu, Hudzaifah bertanya lagi, kaifa yakunu dzalika? Bagaimana keburukan tersebut ya Rasulullah? Bagaimana maksud keburukan tersebut ya Rasulullah? Kemudian Nabi SAW bersabda, a'immatun yahtaduna bighairi hudaya. Pemimpin-pemimpin yang tidak berada di atas petunjukku. Pemimpin-pemimpin yang tidak ada di atas petunjukku. Itu pemimpin-pemimpin yang mengambil petunjukku, pemimpin-pemimpin yang mengambil petunjuk bukan petunjukku. Mereka mengambil petunjuk dari yaitu sekuler atau dari orang-orang barat. Mereka meninggalkan Al-Quran, mereka meninggalkan sunnah Rasulullah SAW. Sekarang pertanyaan, pemimpin ini pemimpin baik atau tidak ya ikhwan? Pemimpin baik atau pemimpin buruk? Pemimpin buruk. Nabi SAW mengatakan, a'immatun yahtaduna bighairi hudaya. Pemimpin yang mengambil petunjuk bukan petunjukku. Wa yastannuna bighairi sunnati. Dan mereka mengambil jalan bukan jalanku. Mereka mengambil jalan bukan jalanku. Ini pemimpin yang tidak baik, yang tidak berjalan di atas jalannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, wa yaqumu fihim rijalun. Dan mereka dibantu laki-laki atau pembantu-pembantu, menteri-menteri atau orang-orang yang dekat dengan pemimpin tersebut. Wa yaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin fi jusmanil ins. Akan bangkit bersama mereka, yaitu pembantu-pembantu, sahabat-sahabat yang hatinya seperti setan di tubuhnya manusia. Ini pemimpin yang jahat ini. Ini adalah pemimpin yang tidak adil. Mereka tidak mengambil Al-Quran dan tidak mengambil hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pedoman mereka di dalam memimpin, di dalam memerintah. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan di sekeliling mereka ada orang-orang yang hatinya hati setan di tubuh manusia. Ini sifat yang sangat buruk terhadap pemimpin tersebut dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Maka Hudzaifah bertanya, ya Rasulullah, famada ta'muruni in adraktu dzalik? Ya Rasulullah, apakah yang kau perintahkan kepadaku jika aku menjumpai zaman tersebut? Ya Rasulullah, famada ta'muruni in adraktu dzalik? Apa yang engkau perintahkan kepadaku jika aku menjumpai zaman itu? Nabi SAW bersabda, tasma'u wa tuti'u lil amir wa in daraba dhahrak wa akhadha malak. Nabi SAW bersabda,
kamu mendengar dan kamu mentaati pemerintah. Walaupun mereka memukul punggungmu, walaupun mereka merampas hartamu. Isma' wa ati, dengarkan dan taatilah mereka. Ini petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ketika beliau menjelaskan pemimpin yang buruk, pemimpin yang zalim, pemimpin yang mengambil petunjuk bukan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sekitar mereka ada orang-orang yang hati mereka, yaitu hatinya setan di tubuhnya manusia. Itu pun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat, tasma'u wa tuti'u lil amir, dengarkan dan taatilah pemimpin kalian. Dengarkanlah dan taatilah pemerintah kalian. Wa in daraba dhahrak, walaupun kalian dipukul punggungnya, walaupun mereka memukul punggung kalian. Wa akhadha malak, walaupun mereka merampas harta kalian. Isma' wa ati, dengarkanlah dan taati mereka. Maka para ulama mengatakan hadal hadis min ablaghil hujjah ala wujubi ta'ati walil amr wa injam. Hadis ini adalah hujjah yang paling kuat. Hadis ini termasuk hujjah yang paling kuat menjelaskan wajibnya taat kepada waliul amr, walaupun mereka adalah pemimpin yang zalim. Dan adanya pemimpin itu kenikmatan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Dan adanya pemimpin itu adalah anugerah Allah kepada hamba-hambanya, walaupun pemimpin itu zalim sekalipun. Daripada hidup tidak ada yaitu pemimpin. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, situna sanatan tahta sultanin jairin aslahu min lailatin wahidatin bila sultan. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, 60 tahun dipimpin pemimpin yang zalim lebih baik daripada satu malam tidak ada pemimpin. Itu adalah pemahaman yang mendalam. Itu adalah pemahaman yang mendalam dari imam besar kaum muslimin. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, situna sanatan tahta sultanin jairin aslahu min lailatin wahidatin bila sultan. 60 tahun dipimpin pemimpin yang zalim itu lebih baik daripada satu malam tidak ada apa? Pemimpin. Yang terjadi huru-hara, yang terjadi hukum rimba, yang kuat akan nyaplok yang lemah, yang kuat akan menindas yang lemah jika tidak ada apa? Pemimpin yang mengatur. Demikian. Maka kita wajib mentaati pemimpin kaum muslimin walaupun mereka adalah pemimpin yang zalim. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi al-hatsu ala du'ai lis-sultan, anjuran mendoakan kebaikan kepada pemimpin. Anjuran mendoakan kebaikan kepada pemimpin. Walaupun keadaan yaitu tidak menyenangkan bagi kita, itu tidak menghalangi kita tetap mendoakan kebaikan untuk pemimpin kita. Jangan mengatakan nang lapo mendoakan pemimpin tak tunggu supaya mereka dihanguskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti mereka yang demonstrasi. Mereka yaitu doanya sangat buruk sekali. Mereka doanya sangat buruk sekali, yaitu mendoakan celaka kepada pemimpin kaum muslimin. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah berkata, Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah berkata,
idza ra'aita rajulan yad'u li sultan fa'lam annahu sahibus sunnah wa idza ra'aita rajulan yad'u ala sultan fa'lam annahu sahibu bid'ah. Jika kalian melihat seseorang mendoakan kebaikan kepada pemimpinnya, ketahuilah dia adalah ahlu sunnah. Jika kalian melihat ada orang mendoakan kebaikan kepada pemimpinnya, maka ketahuilah dia adalah sahibu sunnah, ahlul hadis. Orang yang akidahnya lurus, orang yang akidahnya istiqamah di atas sunnah. Wa idza ra'aita rajulan yad'u 'ala sultan fa'lam annahu sahibu bid'ah wa hawa. Jika kalian melihat ada orang mendoakan celaka kepada pemimpinnya, kepada pemerintahnya, maka ketahuilah orang itu adalah ahlul bid'ah, pengikut hawa nafsu. Ketahuilah dia adalah ahlul bid'ah, pengikut hawa nafsu, dan orang-orang yang mengikuti tradisi-tradisi jahiliyah. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata, "Lau kanat li da'watun mustajabah la ja'altuha li sultan." Sekiranya aku memiliki doa yang dikabulkan, maka doa tersebut aku peruntukkan kepada pemerintah, yaitu kepada pemimpin kaum muslimin. Maka dalam majelis yang mulia ini kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki pemimpin kita. Semoga Allah menunjukkan mereka ke jalan yang lurus. Semoga Allah memilihkan kepada mereka yaitu orang-orang dekat yang cinta kepada masyarakat. Kita berdoa semoga Allah memperbaiki pemimpin kita, pemimpin negeri kita yang tercinta, yaitu pemimpin Indonesia. Semoga diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian apa yang dapat disampaikan pada kajian malam ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kajian yang berikutnya. Wallahu taala a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.